Selamat malam semua. Malam. Gimana kabarnya? Sudah bosan di rumah? Alhamdulillah belum. Aku sudah bosan. Muncak. Oke. Jadi kali ini malam ini saya akan menjelaskan tentang apa sih app designer itu. Nah, untuk awal nih, menurut kalian apa sih tugas dari desainer apps ini? Bisa komen di kolom komentar ya, atau di kolom komentar aja tugasnya nanti. Nanti teman-teman bisa baca di sana. Nah, jadi tugasnya itu pertama yaitu menentukan ide aplikasi, membuat sketsa aplikasi dan alur aktivitas, membuat dokumentasi, dan juga menjadi project manager dan bertanggung jawab atas tim. Pertama yaitu menentukan ide aplikasi. Nah, menentukan ide aplikasi kita harus menentukan beberapa faktor yang membuat ideasinya itu berhasil. Yang pertama itu berpeka terhadap masalah sekitar, buat daftar ide solusi, tentukan gagasan yang ada, lalu memvalidasi masalah yang dihadapi, dan terakhir itu validasi di produk. Nah, yang pertama adalah peka terhadap masalah. Nah, peka terhadap masalah ini, jadi kita tuh sering-sering lah kita kayak sebenarnya sering-sering keluar rumah, tapi sekarang work jadi kita bisa hanya memantau di rumah saja seperti itu. Kita bisa memantau sosial media apa sih yang lagi permasalahan yang ada di luar sana, mungkin tentang COVID seperti kayak tracing gitu kan banyak. Jadi salah satu contohnya contohnya nanti ada sebuah aplikasi yang namanya itu kalau nggak salah di Google Play itu yang pokoknya tentang tracing COVID lah. Jadi bisa track kita ada posisi di mana, jadi bisa sambungin YouTube, Bluetooth seperti itu. Nah, ini contoh yang aplikasi yang berawal dari masalah salah tiganya itu Traveloka, Gojek, dan Tokopedia. Nah, awal-awalnya mereka ya ada sebuah permasalahan, contohnya ada Traveloka. Nah, Traveloka ini permasalahannya itu jadi kita ingin keluar kota nih atau keluar negara, keluar negeri gitu. Nah, otomatis kita sulit nih untuk kayak menemukan penyedia layanan gitu kan. Biasanya ada nih kayak travel di kota-kota gitu, tapi kan koneksinya kurang besar. Nah, maka dari itu Traveloka akan mengambil potensi tersebut. Lalu ada Tokopedia. Nah, Tokopedia ini berawal dari permasalahan yaitu banyak sekali UMKM yang masih belum bisa memastikan dagangannya yang lebih luas. Dan sekarang karena teknologi internet sudah berkembang, sehingga akan mudah UMKM untuk memasarkan dagangannya. Seperti yang terakhir itu Gojek, ya tahu sendirilah permasalahannya itu kan masyarakat daerah urban yang tetap ini macet gitu kan, membutuhkan kayak kendaraan yang mobilisasinya tinggi, salah satunya adalah sepeda motor, sehingga dibentuklah Gojek ini gitu. Nah, lalu kita membuat daftar ide solusi. Nah, setelah permasalahan banyak itu kita gathering information semuanya, lalu kita membuat solusi. Nah, membuat solusi ini banyak ya juga sangat banyak juga sih untuk membuat daftar ide solusi ini. Jadi satu masalah itu sebenarnya bisa banyak solusi, tetapi kita harus mampu mana sih solusi yang tepat untuk permasalahan ini, sehingga kita harus lebih banyak-banyak ideation, banyak-banyak referensi, banyak-banyak ilmu pengetahuan lah di luar sana. Dan ide ini nggak selalu harus original dari kita. Nah, ide ini bisa dari produk lain yang diimplementasikan dalam permasalahan yang kita angkat seperti itu. Lalu menentukan gagasan Anda. Yang pertama itu siapa target penggunanya, masalah apa yang ingin diselesaikan, bagaimana produk yang akan dikembangkan bisa memecahkan masalah, dan apa yang menjadi pembeda dan keunggulan.
Terus kita membuat validasi masalah yang dihadapi. Nah, jadi ketika kita sudah temukan masalah, nah kita itu langsung terjun ke lapangan, atau bisa kalau kondisi seperti ini kita bisa wawancara secara online gitu tentang masalah yang dihadapi. Contohnya tadi orang-orang yang travel. Nah, siapa sih orang yang suka traveling ini? Apakah mereka benar-benar mempunyai masalah ketika ingin booking tempat duduk pesawat atau booking hotel seperti itu? Kita harus benar-benar mengangkat dan terus menggali permasalahan yang ada di permasalahan yang kita angkat tadi. Lalu kita memvalidasi ide kita. Nah, setelah kita memvalidasi masalah, lalu kita memvalidasi ide. Nah, memvalidasi ide ini kita juga mentarget orang-orang yang mempunyai masalah yang tadi. Nah, kita deliver ide produk kita terhadap inovasi kita yang kita berikan kepada mereka. Jadi semama nih contohnya tadi aja Traveloka. Ini nih, kami membuat booking travel online lah, seperti itu. Sehingga apakah mereka, gimana sih respon mereka terhadap ide kita? Jadi jika responnya positif, berarti ini memang adalah sebuah solusi dari permasalahan yang kita angkat. Tapi gimana sih kalau ide kita ini tidak ide kita tidak memecahkan masalah itu? Nah, di sini kita bisa melihat feedback dari user itu. Kan kita validasi nih, ternyata loh kok gini, saya nggak perlu ide kayak gini, harusnya saya perlu gini. Nah, itu jadi bisa menjadi masukan terhadap kita. Jadi kita akan melakukan iterasi sehingga kita bisa membuat ide yang pas agar ide kita bisa valid ke permasalahan yang ada di masyarakat, seperti itu. Lalu ada juga membuat sketsa aplikasi. Nah, ini ada low fidelity dan high fidelity. Yang pertama low fidelity. Nah, low fidelity ini kita bisa lihat ada di gambar. Nah, yang low fidelity ini jadi kita membuat kayak oret-oretan lah di kertas dan kita membuat sebuah tampilan langsung di sana. Keunggulannya apa? Jadi di low fidelity ini kita bisa membuat sebebas kita, membuat tampilan sebebas kita. Kalau kita menggunakan aplikasi, otomatis kan kita harus menggunakan tool ini, tool itu, sehingga kan membuat prosesnya lebih lama. Kalau dengan low fidelity ini kita hanya membutuhkan kertas dan pulpen dan kita hanya coret-coret aja seperti ini. Nah, untuk mengetesnya bisa langsung seperti ini. Jadi kayak interaksi langsung gitu kepada pengguna. Jadi setiap pengguna klik tik nanti bisa pindah skin. Nah, pindah layar lah. Nah, pindah layar ini jadi kita manual menggantinya. Jadi kita mengganti satu-satu gitu. Lalu ada high fidelity. Nah, setelah tidak selalu fidelity ini rasa cukup, lalu kita upgrade ke high fidelity. High fidelity ini kita bisa mendigitalisasikan oret-oretan kita lewat banyak aplikasi seperti Adobe XD, Figma, dan lain sebagainya. Itu. Belum. Nah, lalu kita membuat dokumentasi. Nah, jenis-jenis dokumentasi ini ada banyak sih. Yang pertama itu requirement documentation, architecture design documentation, technical documentation, user documentation, dan marketing documentation. Nah, contohnya ini adalah contoh dokumentasi yang ada ini aku lupa sih. Ini ada kayak flow. Terus ini flow juga ketika user berinteraksi dengan aplikasi nantinya. Nah, contohnya requirement documentation itu yang ini. Aku lupa namanya. Nah, terus architectural design itu kita kayak membuat
arsitekturnya gimana ya? Kalau di mata kuliah aksi itu kita membuat kayak kelas-kelasnya gitu. Ya, seperti itu. Terus kalau technical documentation itu lebih kayak residual code dari aplikasi tersebut atau bahkan kode-kodenya yang ada di aplikasi. Lalu ada user documentation, itu gimana sih nanti usernya, target usernya siapa. Terus marketing documentation nanti gimana sih market share, gimana cara marketing dijalankan, seperti itu. Terus menjadi project manager dan tanggung jawab atas tim. Itu bagaimana? Nah yang harus dilakukan itu yang pertama itu mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang ada yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini. Jadi kita bisa melakukan kayak proteksi terhadap permasalahan yang akan timbul. Jadi kita bisa memikirkan dahulu apa sih resikonya nanti ke depannya. Nah, sebelum kita take risk, kita harus tahu gimana cara penyelesaiannya dari awal gitu. Terus melakukan koordinasi ke dalam tim, proyek, dan manajemen. Jadi dalam memanajemen tim kita harus melakukan koordinasi antar setiap tim, antar setiap divisi, seperti itu. Yang ketiga itu melaksanakan dan mengontrol pengerjaan proyek sehingga operasi proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kita harus tetap mengontrol deadline-nya kapan, ini sudah sampai mana, kita harus selalu mengupdate progres tersebut. Nanti metodenya ada banyak, salah satunya itu metode agile. Itu lebih enak sih menurut saya. Jadi kita bisa fleksibel untuk melakukan kayak development seperti itu. Terus yang empat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, membuat catatan tertulis, yaitu tadi progres tadi. Nah ini tertulis ini bisa banyak sehingga harus tulis di kertas, bisa juga lewat aplikasi seperti itu. Banyak aplikasinya nanti. Yang keenam, harus bisa mengontrol proyek yang ditanganinya. Dan proyek harus selesai sesuai dengan budget, sesuai dengan spesifikasi dan waktu. Nah, ini adalah salah satu metode itu software development life cycle. Nah, yang pertama kita itu mengembangkan planning. Kita rencananya ini apa sih? Kita kembali ke awal tadi ya. Planning, terus kita melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada. Nah, setelah melakukan analisa yang ada, melakukan analisa permasalahannya, lalu kita membuat solusi dan melakukan desain solusi. Gimana sih desain yang bagus itu? Nah, lalu jika sudah dirasa tepat, nah kita masuk ke implementasi nomor 4. Di nomor 4 ini kita langsung kayak gimana sih residual code dari aplikasi tersebut. Jadi agar memudahkan programmer untuk mengimplementasikan kode-kodenya dan untuk dokumentasi yang lebih baik, kita harus menuliskannya dalam sebuah dokumen gitu. Terus kita melakukan testing ke user, gimana sih respon user terhadap apa itu aplikasi kita, dan juga nggak selalu ke user, ke internal tim kita juga bisa. Jadi itu kita bisa melakukan kayak trial error di dalam aplikasi kita itu. Terus yang terakhir itu ada maintenance. Jadi semama nih ada kayak error gitu ketika sudah deployment, yang kita bisa langsung melakukan maintenance. Kayak ada bug nih, kita langsung bisa mengcover bug tersebut. Terus nah jika ada kayak inovasi lain kayak dan lain, nah nanti kembali ke nomor 1 ini. Jadi kita terus muter gitu. Jadi inovasi akan tetap terus berkembang sehingga banyak sekali produk inovasi dalam aplikasi yang akhirnya bisa menjadi super apps. Salah satu super apps sendiri itu adalah Gojek. Nah, awal-awal Gojek kan hanya cuma ojek online saja, terus berkembang jadi tambah GoFood, berkembang lagi tambah GoRide, dan berkembang terus sampai menjadi super app yang banyak sekali fitur-fitur yang bisa memudahkan hidup kita. Seperti itu, pasti ada jalan gitu. Ya, terima kasih, itu dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan.